Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran yang ketiga subtema 1 ini. Bu Guru ingatkan kembali pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan dan pekerjaan yang berhubungan antara satu dengan lainnya. Jadi, pekerjaan merupakan suatu sarana atau suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Jadi dalam pekerjaan kita juga harus mempunyai semangat kerja. Semangat kerja adalah dorongan kepada seseorang untuk giat bekerja. Jadi dorongan itu berasal dari dirinya sendiri atau dari orang lain, misalnya keluarga, atau mungkin anak, atau mungkin saudara, suami, atau istrinya. Semangat kerja yang tinggi akan mendapatkan hasil yang maksimal. Semangat kerja yang tinggi juga akan meningkatkan prestasi. Jika kalian juga semangat dalam belajar ya, maka prestasi kalian juga akan tinggi. Jadi prestasi yang tinggi akan mendatangkan upah yang tinggi juga. Begitu juga dengan kesungguhan dan semangat. Jadi harus kita jaga dan kita pelihara. Di dalam layar yang Bu Guru tampilkan ini ada semangat bekerja juga. Semangat untuk bekerja menjaga lingkungan. Jadi masih berhubungan dengan lingkungan. Untuk itu Bu Guru akan tampilkan sebuah cerita tentang semangat kerja. Cerita ini berjudul Semut dan Belalang. Mari kita baca bersama-sama cerita antara semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Bacaan ini diambil dari www.anaknusantara.com dengan berbagai revisi atau perubahan tertentu. Jadi di sini ceritanya menceritakan tentang kehidupan semut dan belalang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang tokoh, lakon ya. Tokoh itu ada 2. Ada tokoh utama atau tokoh sentral karena menjadi pusat cerita dan ada tokoh sampingan. Jadi di sini tokoh sentralnya adalah semut yang menjadi pusat perhatian kita. Semut yang sangat rajin. Kemudian tokoh yang satunya lagi tokoh sampingan atau tokoh pembantunya, bukan pembantu-pembantu yang menolong ya, tapi pembantu itu peran sampingan, itu adalah belalang. Inilah tokoh pembantunya.
dalam tokoh utama itu peranannya sangat dominan atau penting dan menggerakkan cerita. Jadi yang menggerakkan cerita di sini adalah semut. Jadi semut adalah tokoh utamanya. Kemudian masing-masing tokoh itu punya watak, punya sifat. Semut itu berwatak rajin. Ya. Semut itu rajin, kemudian giat bekerja. Kalau belalang malas, ya. Sebelum dia hampir mati kelaparan malas, tapi setelah hampir mati kelaparan dan ditolong semut, kemudian dia menjadi rajin bekerja. Itu adalah watak awalnya. Kemudian belalang juga berwatak sombong. Bagaimana diketahui dari watak yang sombong? Mana ya? Ini dia. Buat apa kamu melakukannya sekarang? Dia kan sombong. Buat apa melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik bermalas-malasan. Ternyata dia salah. Semakin orang giat bekerja, semakin hidupnya semakin enak. Nah, itu. Kemudian ada lagi. Kemudian setting. Setting itu tempat ceritanya. Di mana kejadiannya antara semut dan belalang. Tempat terjadinya cerita ini ada di tengah hutan. Nah, itu adalah setting atau apa setting itu? Tempat terjadinya cerita. Dan seterusnya yaitu jawab pertanyaan di layar ini. Perhatikan penjelasan yang Bu Guru jelaskan tadi. Jawab pertanyaannya sesuai dengan isi dari cerita. Itu adalah cerita tentang semut dan belalang. Semut yang giat bekerja dan belalang yang malas-malasan. Kemudian, tadi kan semut mengumpulkan makanan dari lingkungan ya. Jadi manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Bukan hanya manusia, tapi hewan juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Karena lingkungan telah menyediakan sumber daya alam. Menyediakan makanan juga. Semuanya yang dibutuhkan untuk hidup manusia dan hewan. Mengingat manfaat lingkungan yang begitu besar, maka kita harus menjaga dan melindunginya. Orang yang menjaga dan melindungi lingkungan disebut dengan pecinta lingkungan. Jadi pecinta lingkungan adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan dengan sukarela tanpa imbalan. Sedangkan tugas dari pecinta lingkungan adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Itu adalah tugasnya. Tanpa imbalan, tidak ada yang menggaji sesuai dengan hati nurani dan kemauan mereka. Kemudian pecinta lingkungan ini menerapkan berbagai cara untuk melestarikan lingkungan. Berikut ini adalah cara-cara dalam melestarikan lingkungan. Itu ada 6 cara. Yang pertama, upaya pelestarian hutan. Hutan itu dilestarikan dengan cara tebang pilih, artinya menebang dan memilih pohon yang tua. Jadi harus dipilih dulu pohon yang tua baru ditebang, bukan yang masih muda ditebang. Tidak boleh. Kemudian melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi bekas tebangan tadi di sampingnya harus ditanam pohon baru biar tidak terjadi banjir dan bisa sebagai peresap air ya. Yang ketiga adalah mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Kalau ada penebangan liar, akhirnya hutannya gundul. Pembakaran hutan juga menyebabkan ekosistem hewan juga berkurang. Kemudian ekosistemnya hewannya juga hancur. Jadi tidak boleh dilakukan. Upaya pelestarian yang kedua yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Ini dilakukan dengan cara konservasi atau konservasi ini perlindungan.
kata lain dari konservasi adalah berlindungan. Jadi melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Flora dan fauna. Flora itu artinya tumbuh-tumbuhan dan fauna artinya hewan. Jadi flora dan fauna yang langka. Yang terancam punah harus dikonservasi atau dilindungi dengan cara suaka alam atau suaka marga satwa. Contoh flora dan fauna yang dikonservasi adalah anggrek hitam, komodo, dan badak Jawa. Ada juga ya harimau Sumatera, kemudian orangutan. Banyak yang kita pelajari pada tema sebelumnya. Upaya pelestarian yang ketiga adalah pelestarian tanah. Dilakukan dengan cara pemupukan untuk mencegah kesuburan tanah, membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah, menanam pohon-pohon di tanah yang kosong, dan mencegah terjadinya polusi tanah. Polusi tanah ini bisa disebabkan oleh sampah dan limbah. Jadi sampah yang tidak mudah hancur jika ditanam di dalam tanah, maka sampai ratusan bahkan ribuan tahun masih tetap ada. Itu menyebabkan polusi tanah. Pelestarian yang keempat yaitu pelestarian air, di mana cara-caranya adalah pemakaian air yang hemat. Pemakaian air dengan hemat. Jadi kalau misalnya tidak terpakai airnya, kerannya ditutup. Kemudian membuat lubang untuk peresapan air hujan. Ini untuk supaya sumber-sumber air tidak kering. Penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. Jadi penanaman kembali pohon-pohon, reboisasi di hutan-hutan yang gundul supaya bisa meresap air dari air hujan dan mengalirkan sumber air. Kemudian pengolahan kembali air limbah industri. Ini berhubungan dengan polusi tanah. Jadi kalau air limbah itu diolah dulu menjadi air yang bersih, maka tidak akan menyebabkan polusi tanah. Upaya pelestarian yang kelima yaitu udara. Dengan cara mengharuskan pabrik memasang alat penyaring udara. Alat penyaring udara biasanya berputar di atas pabrik, di atas gentengnya pabrik atau atapnya pabrik ya. Yang berputar-putar putih itu alat penyaring udara. Kemudian menambah luas ruang terbuka hijau dan hutan kota. Hutan kota ini adalah semacam taman banyak pohonnya yang berada di tengah kota untuk menyerap karbon monoksida yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor. Kemudian usaha yang ketiga yaitu melakukan uji emisi gas buangan kendaraan bermotor. Jadi kalau gas buangannya kotor, misalnya terlalu banyak emisinya, maka harus disaring kembali. Kemudian usaha pelestarian yang terakhir yaitu pelestarian sumber daya laut. Ini dilakukan dengan cara tidak membuang sampah ke laut. Karena sampah yang masuk ke dalam laut jika dimakan oleh hewan laut, misalnya ikan yang besar, maka akan menyebabkan kematian pada ikan tersebut karena sampah tidak bisa dihancurkan jika tertelan ikan. Misalnya sampah plastik itu di dalam perut ikan masih berbentuk plastik. Jadi bisa membunuh ikan-ikan. Melarang melakukan illegal fishing. Illegal fishing ini perburuan liar pada ikan. Misalnya menggunakan pukat harimau. Jadi semuanya itu habis ikan yang kecil-kecil. Tidak merusak terumbu karang. Kalau terumbu karang dirusak, maka habitat ikan juga akan habis. Itu adalah contoh-contoh dari cara pelestarian lingkungan yang digalakkan oleh pecinta lingkungan. Kemudian siapapun juga bisa menjadi bagian dari pecinta lingkungan. Begitu juga kamu, para pecinta lingkungan ini memiliki kepedulian akan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi mereka selalu berusaha menjaga dan merawat lingkungan. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal kecil untuk menjadi pecinta lingkungan, misalnya menanam pohon, kemudian memanfaatkan lahan yang kosong, tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah cara yang dilakukan sejak dini untuk mencintai lingkungan. Untuk materi hari ini sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Untuk mengasah pengetahuan kalian, silakan dikerjakan IPA.
5 soal. Jadi ada 2 tugas untuk hari ini. Tugas yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua adalah IPA. Silakan dikerjakan dengan seksama. Silakan belajar dengan teman atau saudara bahkan dengan orang tua. Jika kalian tidak mengerti bisa bertanya dengan orang tua atau saudara yang terdekat. Kemudian kalau masih tidak paham silakan untuk bertanya kepada Bu Guru atau Pak Guru. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.